Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hidi Putri dari D4 Administrasi Perkantoran Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang part 2 chapter 5 yaitu Print and Electronic Message. Dalam bab ini kita akan mempelajari dan menerapkan teknik yang terkait dengan pengembangan pesan tertulis cetak dan juga elektronik. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan pesan tertulis. Kelebihannya, memberikan catatan permanen yang dapat diajukan dan dirujuk saat masa mendatang. Dapat dibaca ulang dan dipelajari, yang penting jika pesannya panjang, rumit, atau ditulis dalam kemarahan. Yang ketiga, dapat direvisi dan diedit untuk memastikan mereka mematuhi prinsip komunikasi bisnis. Dan yang keempat, dapat memiliki nilai hukum. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan ini umumnya ditularkan secara perlahan dan dipandang lebih formal, sebagian karena bersifat permanen. Jangan memberikan umpan balik yang cepat atau menyeluruh karena hanya ada sedikit isyarat nonverbal. Dan yang terakhir, memerlukan penyimpanan yang dapat memakan waktu dan mahal. Sebaliknya, jika pesan lisan dapat ditransmisikan dengan cepat, dianggap memiliki nada yang lebih pribadi dan juga memungkinkan umpan balik segera. Karena pesan lisan ini tidak memberikan catatan permanen, bagaimanapun penerima memiliki waktu terbatas untuk merenungkannya. Dan selanjutnya ada developing written business message. Proses ini mengembangkan proses bisnis tertulis terdiri dari 3 langkah, yaitu ada planning, drafting, dan finalizing. Langkah pertama ini ada merencanakan pesan. Yang pertama, analisis situs komunikasi. Langkah pertama ini dalam perencanaan adalah untuk memutuskan apa yang terlibat dalam situasi komunikasi tertentu. Yang kedua, membangun tujuan primer dan sekunder. Setelah menganalisis situs komunikasi, menetapkan tujuan utama dan sekunder dari pesan. Hal ini dilakukan dalam 4 tujuan, yaitu pemahaman penerima, respons penerima yang diperlukan, hubungan yang menguntungkan, dan niat baik organisasi. Gagasan utama adalah tujuan utama, dan gagasan pendukung adalah tujuan sekunder. Contoh dari gagasan utama sendiri seperti menyetujui pembelian sebuah barang. Dan gagasan pendukung itu contohnya seperti menjelaskan prosedur pembelian, mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras atau perangkat lunak, dan juga menentukan batasan anggaran. Selanjutnya ada analisis penerima. Analisis ini tentang penerima akan memberi informasi penting tentang kosakata, minat, kemungkinan bias, dan juga reaksi emosional penerima. Dari analisis ini, kita dapat menentukan ide, kata, dan pendekatan yang paling baik mengkomunikasikan pesan kita dalam situasi yang sedang kita hadapi. Selanjutnya ada pilih jenis pesan. Pesan tertulis ini dapat diformat sebagai email, surat, memo, laporan tertulis, ataupun jenis dokumen lainnya. Selain itu, mereka juga dapat ditulis tangan, diketik, atau dimasukkan ke dalam komputer, dan juga dicetak. Format dan gaya penulisannya juga akan berbeda-beda dengan situasi. Seperti memo digunakan secara eksklusif untuk komunikasi internal, surat, email, dan laporan dapat memiliki audiens internal atau eksternal. Yang selanjutnya ada pilih rencana organisasi. Pesan bisnis ini dapat diatur dengan rencana langsung, deduktif, atau rencana tidak langsung yang biasa disebut induktif. Rencana langsung ini upayanya untuk mencapai tujuan utama dari pesan dengan menempatkan gagasan utama dalam pembuka. Dan rencana tidak langsung ini terbuka pada tanah netral atau pada suatu titik persetujuan. Yang selanjutnya ada garis isi pesan.
Dalam menguraikan konten pesan ini, kita ini harus mengatur ide dan informasi untuk pesan tersebut. Proses ini dapat diselesaikan di atas kertas atau di komputer menggunakan struktur garis besar tradisional, poin-poin atau identasi sederhana untuk mengidentifikasi utama dan gagasan pendukung. Saat kita menanggapi sebuah pesan, kita dapat melakukan brainstorming dan menuliskan ide-ide pada salinan dokumen dan menggunakan angka untuk menunjukkan urutan di mana Anda akan menulis pesan tersebut. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengatur dan mengurutkan informasi kita dalam urutan logis yang memaksimalkan pemahaman penerima terhadap pesan tersebut. Selanjutnya ada langkah keduanya, yaitu membuat konsep pesan. Dengan menggunakan catatan mental atau rekaman dari proses pembuatan kerangka, buat draft prosesnya. Terapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis, gunakan sudut pandang kita, dan fokus pada konten. Pada tahap ini, mendapatkan sesuatu secara tertulis itu ternyata lebih penting daripada menghasilkan salinan yang sempurna. Nah, selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu selesaikan pesan. Yang pertama ada revisian pesan. Ketika seseorang menulis revisi pesan, dia akan membuat perubahan pada isinya. Untuk menentukan perubahan apa yang harus dilakukan, baca pesannya dengan keras dari sudut pandang penerima. Dan tanyakan apakah tujuan primer dan sekunder ini telah tercapai apa belum. Pastikan kita telah memilih rencana organisasi yang tepat untuk pesan tersebut dan menggunakannya secara efektif. Tentukan apakah transisi yang lebih baik atau daftar berpoin akan membantu memperjelas pesan kita atau tidak, dan periksa untuk melihat bahwa prinsip-prinsip komunikasi bisnis ini telah diterapkan. Verifikasi juga bahwa semua informasi yang diperlukan ini disertakan dan juga akurat. Dan yang terakhir, pikirkan tentang citra visual yang diciptakan pesan tersebut. Yang kedua, ada edit pesan. Selama pesan telah direvisi, itu harus diedit kembali. Selama proses penyuntingan, penulis ini mengoreksi pesan untuk menentukan apakah benar secara mekanis. Penulis juga memeriksa untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam format ejaan, tata bahasa, tanda baca, ataupun juga gaya. Nah, perhatikan juga tentang kejelasan, kekuatan, dan juga sudut-sudut pandang yang telah ditambahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis sambil merevisi pesan kita dan kesalahan tata bahasa dan tanda baca yang dihilangkan selama pengeditan. Dan yang terakhir ada membaca pesan. Proofreading dilakukan beberapa kali selama proses finalisasi dokumen. Dan proofreading ini terjadi selama dan setelah merevisi dan mengedit sebuah pesan. Prosesnya ini melibatkan dua, yaitu membaca pesan untuk mengetahui isinya dan juga membaca lagi untuk tata bahasa dan tanda baca yang benar. Nah, selanjutnya ada determining vocabulary level. Yang analisis pesan ini adalah aspek penulisan yang berkaitan dengan membangun pesan bisnis yang efektif. Ada 3, yaitu formula keterbacaan, peringkat keterbacaan, dan tingkat kosakata. Formula keterbacaan, rumus keterbacaan ini dapat digunakan untuk menghitung tingkat kosakata untuk pesan. Yang kedua, ada peringkat keterbacaan. Peringkat tingkat kosakata yang diperoleh dari rumus keterbacaan ini umumnya mencerminkan perkiraan tingkat kelas yang dibutuhkan seseorang untuk memahami materi tertulis. Dan yang ketiga, ada tingkat kosakata. Kita ini harus menulis pesan untuk situasi komunikasi tertentu. Tetapi pesan yang ditulis ini dengan kosakata yang terlalu tinggi itu tidak akan dipahami. Sedangkan
Pesan yang tertulis dengan kosakata yang sangat rendah itu akan menghina penerima atau gagal menarik perhatian dan minatnya. Dan selanjutnya ada developing electronic message. Yang pertama ada electronic mail. Terus ada fitur email. Email ini memiliki fitur pengeditan. Dalam komunikasi bisnis, satu-satunya perbedaan antara pesan email dan pesan kertas adalah saluran dari pengirimnya. Ketika email digunakan dan dalam pengaturan bisnis, sejauh mana penulis mengedit pesan tergantung pada analisis terhadap situasi dan penerima. Dan yang kedua ada pedoman email. Dari pedoman ini kita menggunakan pedoman untuk membantu menerapkan standar tinggi yang sama untuk email terkait bisnis yang diterapkan untuk pesan kertas. Selanjutnya ada instant messaging, yaitu pesan singkat adalah konferensi komputer berbasis teks yang melibatkan 2 orang atau lebih. Pesan yang dikirim melalui instant messaging ini harus singkat dan juga padat, termasuk semua detail terkait. Sebagian besar program perpesanan instan ini membatasi jumlah teks yang dapat dikirim dalam pesan. Selanjutnya ada blogs. Blogs adalah situs web tempat entry tentang bidang minat tertentu diposting secara teratur dan juga ditampilkan dalam urutan kronologis terbalik atau postingan terbaru di bagian atas. Jadi, jika kita membuat blogs itu, postingan terbaru itu akan muncul di paling atas. Dan ada juga langkah-langkah efektif untuk menulis di blog, antara lain ada menentukan tujuan dan audiens untuk blog. Yang kedua ada tulis dalam format yang tepat. Yang ketiga membangun kredibilitas untuk blog. Dan yang keempat membuat arsipnya. Selanjutnya ada situs web dan halaman web. Situs web ini berisi sekelompok halaman web terkait. Layar pembuka atau halaman situs web ini bertindak sebagai daftar isi. Dan ada 5 langkah membangun situs web yang efektif. Yang pertama ini ada determine the purpose and audience. Situs web ini mungkin memiliki 1 atau lebih tujuan. Situs ini dirancang untuk menginformasikan, membujuk, dan atau menghibur para peminatnya. Yang kedua, develop the content, yaitu kembangkan kontennya. Konten situs ini dapat terdiri dari materi asli atau materi yang dilengkapi dengan tautan situs lain. Yang ketiga ada design the site. Tema desain ini harus konsisten di seluruh halaman web dan tidak mengurangi isi situs webnya tersebut. Desain yang konsisten ini dapat membantu membangun identitas situs. Dan desain ini harus memungkinkan kemudahan untuk para penggunanya. Yang keempat ada address technical issues, yaitu mengatasi masalah teknis. Setiap halaman web ini adalah dokumen HTML. Pengguna ini dapat menulis HTML mereka sendiri yang membuatnya menggunakan perangkat lunak komersial ataupun mereka menyewa layanan komersial untuk melakukan tugas tersebut. Agar dapat diakses oleh pembaca, situs ini harus memiliki URL dan berada di komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak server dan tentunya terhubung dengan internet. Dan yang terakhir ada develop the credibility of the site. Mengembangkan kredibilitas situs. Desain yang ramah pengguna dan navigasi yang efektif ini mampu meningkatkan kredibilitas situs web. Pengguna web juga ingin mengetahui bahwa situs tersebut memiliki orang atau organisasi yang nyata, sehingga nama dan alamat harus ada di setiap halaman situs. Nah, selanjutnya ada artikel difference between print and electronic message. Pada artikel ini menjelaskan komunikasi merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam komunikasi langsung maupun tidak langsung.
Komunikasi langsung ini yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berbicara antar keluarga, antar teman-teman pergaulan, dan juga lain-lainnya. Nah, komunikasi tak langsung ini biasanya melalui media komunikasi baik seperti surat, media cetak, maupun elektronik seperti buku, surat, handphone, media sosial, dan juga lain-lainnya. Tetapi dalam dunia bisnis, baik berskala kecil, menengah, maupun besar juga tidak terlepas yang namanya media surat, media cetak, maupun media elektronik. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan pelaku bisnis dalam menyampaikan pesan-pesan bisnisnya. Dan tidak hanya itu, media komunikasi bisnis ini yang dapat digunakan pemimpin organisasi bisnis dapat memudahkan untuk berkomunikasi kepada bawahannya. Nah, artikel conclusion-nya, perbedaan utama pesan cetak dengan elektronik ini adalah bentuk medianya. Dalam pesan elektronik, pesan ini disampaikan melalui perangkat elektronik seperti email, instant messaging, blogs, dan juga web. Tetapi di media cetak ini penyampaian informasinya berbeda yang dilakukan lewat publikasi cetak. Selain itu, perbedaan pesan cetak dan elektronik juga mencakup tipe audiensnya, kemampuan akses kabar terbaru, jangkauan, hingga keterlibatan audiens. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.